Oke, masih bersama saya, Panda Sabatian Sumarsono, di materi kelas 11 mengenai sel. Sebelumnya kita udah bahas nih, teori dan konsep mengenai sel untuk mempertajam pemahaman kalian. Nah, kita latihan soal. Oke, langsung aja di sini. Yang pertama, sel yang memiliki membran inti adalah sel prokariotik. Betul atau salah? Ayo. Salah ya. Kenapa? Karena di sini sel prokariotik itu tidak memiliki membran inti ya. Nah, dia itu tidak memiliki membran inti. Materi genetiknya itu dia bebas ya, di selnya itu tidak memiliki membran inti. Ya, dia materi genetiknya dan organ-organ lainnya itu bersatu sama lain, satu sama lainnya ya, di satu tempat. Oke. Kalau di sini kalau yang eukariotik dia, aduh, lingkarannya nggak sempurna. Oke, ini lingkaran. Dia ini memiliki membran inti atau nukleus ya. Nah, materi genetiknya di sini. Dia terpisah dengan organ-organ atau organel-organel lainnya ya. Oke, gitu. Ini retikulum endoplasma. Oke, lanjut ke nomor 2. Ini jawabannya salah. Yang benar ya. Yang benar jawabannya adalah salah, kita lingkarin. Oke. Di bawah ini yang merupakan sel prokariotik. Ayo, sel prokariotik, ingat, nggak memiliki membran inti. Apa? Ya, bakteri ya, jawabannya sel bakteri. Oke, langsung saja di sini ke nomor 3 nih. Nah, di bawah ini merupakan sel hewan. Nah, ini merupakan sel hewan. Sama ya, di sini memiliki membran inti karena sel hewan adalah eukariotik. Nah, bagian ditunjuk oleh tanda panah. Ayo, ini apa? Karakteristiknya nih. Ada seperti zigzag nih di dalam nih. Cristae namanya ya. Apa? Nukleus? Bukan. Nukleus bukan ya. Nukleolus bukan. Ribosom? No, bukan. Mitokondria? Ya, tepat ya, jawabannya mitokondria. Kalian harus ingat, pokoknya yang di sini, yang cirinya ini dia ada seperti zigzagnya gini, yang namanya cristae ya, cristae. Nah, ini namanya berarti jawabannya mitokondria. Oke, di bawah ini merupakan sel hewan. Ya, masih kita sel nih ya, struktur organel sel nih. Bagian ditunjuk oleh tanda panah adalah ribosom. No ya. RE kasar. Siap, betul sekali. Ini RE kasar ya. Yang ada ribosomnya. Ribosom ini yang titik-titik ini. Oke. Nah, mitokondria, no. Tadi kan udah kalian udah tahu ya mitokondria yang mana. Jadi jawabannya adalah RE kasar. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 5. Fungsi dari nukleus adalah, ayo, nukleus tadi apa nama lainnya? Di sini nukleus nama lainnya membran inti ya. Ya, inti, kenapa namanya membran inti ya? Di dalamnya materi genetik. Nah, di sini dia menjadi membrannya atau menjadi pelindungnya. Nah, membran dari si inti. Nah, membran inti atau nukleus nama lainnya ya. Nah, apa fungsi nukleus? Ya, A, betul atau salah? Modifikasi senyawa biomolekul? Bukan ya. Ini bukan. Modifikasi senyawa molekul itu ada di mana? Ayo, video kemarin kalian udah nonton pasti tahu nih. Ada Golgi ya, atau aparatus Golgi. Transport senyawa protein dari retikulum endoplasma?
No, ini vesicle ya, tugasnya sih vesicle. Kalau kemarin kalian udah nonton pasti tahu nih vesicle tercipta dari mana ya. Dia dari retikulum endoplasma, membentuk vesicle dan mentransfernya ke badan Golgi untuk dimodifikasi. Menyimpan dan transkripsi gen. Ya, ini ya jawaban yang benar ya. Untuk menyimpan dan transkripsi gen. Jelas, karena dia menyimpan materi genetik ya. Nah, jelas di sini. Dia menyimpan materi genetik. Pelindung sel. No, ini membran sel ya. Jangan sampai ketukar ya, membran sel sama membran inti ya. Membran sel itu yang paling luar nih, yang paling luarnya nih. Ini membran sel nih paling luarnya. Kalau yang di dalam ini, yang melindungi materi genetik ini membran inti. Gitu. Oke, kita lanjut. Senyawa mana yang berfungsi sebagai respirasi sel? Ayo, apa 1, 2, 3, atau 4? Ayo 2 detik. 1, 2. Ya, jawabannya 3 ya. Ya, apa ini? Siapa yang tahu? Yang udah paham? Bukan sekedar hafal ya, tapi paham nih. Mitokondria ya. Mitokondria. Kalau yang nomor 1 apa ini? Aparatus Golgi atau badan Golgi. Yang nomor 2 RE apa? RE kasar. Jangan sampai lupa nih. RE kasar dan RE halus. Yang nomor 4 ya ini nukleus ya. Oke. Kita lanjut. Perbedaan utama antara sel eukariotik dan prokariotik adalah pada inti selnya. Nah, gampang nih udah sempat disinggung tadi pembahasan soal nomor 1. Betul apa salah? Betul ya. Betul. Karena perbedaannya di sini salah satunya ada di inti selnya atau apa nama lain membran inti? Nukleus. Oke, di bawah ini organel sel yang hanya terdapat pada sel tumbuhan. Ayo, A. Mitokondria dan kloroplas, ya atau bukan? No, mitokondria ada di sel hewan juga. Nukleus dan ribosom, wah, salah besar. Ini ada di dua-duanya ya. Ribosom dan dinding sel. Ya, ribosom ada di dua-duanya. Oke, jadi jawaban yang benar D ya. Dinding sel dan kloroplas. Ciri-ciri tumbuhan tuh dia ada dinding selnya. Makanya dia keras. Ya, ya dinding sel itu tersusun atas apa? Selulosa ya. Nah, ini dinding sel nih. Dia baru ada dia baru membran membentuk membran. Nah, baru di sini ada organel-organel selnya, nukleus dan lainnya. Dia juga ada kloroplas ya, ciri utamanya. Oke, jadi jawabannya D. Selanjutnya di sini. Di bawah ini yang merupakan sitoskeleton sel yang berfungsi sebagai alat gerak pada sel. Ayo, alat gerak sitoskeleton. Kita cari dulu nih yang nggak mungkin nih, double helix apa ini ya? Di ini yang struktur DNA. Bukan ya, jelas bukan. Ayo, alat gerak. Alat gerak apa? Mikrotubul ya. Mikrotubul. Dia itu ini paling besar ya. Dia itu sitoskeleton yang paling besar, dia seperti pipa bentuknya nih. Pipa gitu ya. Ya, seperti iya, iya, mikrotubul. Contohnya apa nih, Kak? Ya, flagel. Kalau kalian pasti tahu nih di bakteri. Mungkin ya dia mempunyai flagel lah untuk alat gerak. Nah, ini mikrotubul nih sitoskeleton. Nah, seperti itu. Kalau filamen intermediate untuk apa nih? Dia mengisi matriks inti sel ya. Kalau mikrofilamen itu yaitu sebagai pergerakan sitoplasma ya. Misalnya di sini udah dibahas juga nih. Di sini ada mitokondria. Dalam melakukan respirasi sel kan dia butuh glukosa ya.
butuh satu zat dari luar nih, glukosa. Kalau glukosanya ada di sini ya dia akan bergerak dari sini ke sini, yaitu oleh sitoplasma. Ya, oleh sitoplasma. Oleh sitoskeletonnya yang namanya mikrofilamen. Oke, next. Difusi sederhana merupakan suatu mekanisme transfer suatu zat apa? Pelarut atau terlarut atau air, atau jawaban A dan C benar? No ya. A itu salah. Ya, pelarut. Oke. Air. Air sama pelarut sama ya. Ibaratnya gini loh. Kalian ngelarutin gula. Nah, yang ngelarutin gula, kalian ngelarutin gula. Yang jadi zat pelarut gulanya apa? Air kan? Yang terlarut di dalam air apa? Gula kan? Gulanya jadi terlarut, makanya jadi nggak ada butirannya lagi. Yaitu zat terlarut itu gulanya, zat pelarut itu airnya. Ngerti ya? Nah, makanya airnya jadi rasanya manis, tapi gulanya nggak bentuk, nggak berbentuk butiran lagi. Dia udah terlarut di dalam air. Oke, pelarutnya air. Tadi air itu sama aja sama pelarut, salah ya. Karena pengertian difusi sederhana itu perpindahan zat yang terlarutnya itu ya dari ya dari konsentrasi zat terlarut tinggi ke konsentrasi zat terlarut rendah. Oke. Jadi jawaban yang benar B. Kita lanjut. Di sini. Di bawah ini yang merupakan transport aktif. Transport aktif apa? Transport aktif itu artinya dia membutuhkan energi ya. Dia butuh energi atau di sini ATP. Waduh, ATP-nya juga dan. Ya, dia butuh ATP ya. Apa? Osmosis? No ya. Osmosis perpindahan zat apa? Nanti ya kita bahas di soal selanjutnya. Dia itu pasif ya, tidak membutuhkan energi. Difusi juga, dia itu pasif, tidak membutuhkan energi nih. Pompa Na plus K plus ATPase. Ya, ini aktif. Difusi terfasilitasi itu pasif. Jadi jawabannya C ya. Oke, ini kalian nanti kalau belajar lebih dalam, nanti berguna banget nih pompa Na plus K plus baik dalam sel saraf dan di dalam sel-sel lainnya gitu ya. Berguna banget dalam tubuh manusia gitu untuk menjaga keseimbangan ion. Oke, jadi jawabannya C ya. Selanjutnya, perpindahan zat pelarut. Ya, tadi udah sempat dibahas nih. Konsentrasi tinggi, konsentrasi rendah adalah osmosis. Benar nggak? Osmosis, perpindahan zat pelarut. Pelarut berarti airnya ya. Benar. Kalau terlarut berarti apanya? Yang dilarutinnya ya. Itu difusi. Kalau osmosis perpindahan airnya dari air yang di situ yang konsentrasinya tinggi berarti paling dia encer ya dari yang konsentrasi air tinggi ke konsentrasi air rendah. Oke, jadi dia menuruni gradien ya, sama-sama menuruni gradien mau dari baik itu difusi maupun osmosis dia sama-sama menuruni gradien. Cuman bedanya kalau yang difusi itu zat terlarutnya yang menuruni gradien dari konsentrasi tinggi berpindah ke konsentrasi rendah. Kalau osmosis sama-sama turun juga, tapi zat pelarutnya atau airnya ya yang berpindah dari air konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Oke, paham ya konsepnya ya? Nggak bingung nih, jadi bukan apalan nih. Siap. Lanjut. Di bawah ini merupakan membran sel. Pada gambar di atas manakah yang merupakan fosfolipid bilayer? Ayo, kalian udah pernah belajar nih. Udah kakak ajarin kemarin pas di video sebelumnya. Phospholipid bilayer, fosfolipid dan bilayer artinya dua
ya 2 lapis fosfolipid yang ada 2 lapisnya. Jelas ya, nomor 2 ya. Oke, jelas nomor 2. Kenapa nomor 1 enggak? Nomor 1 itu apa? Ayo, glikoprotein. Ya, di sini. Ini gula yang menempel pada protein, glikoprotein. Kalau yang menempel pada fosfolipid namanya glikolipid. Ya, jadi bukan ya, 1 bukan. 1 itu harusnya glikoprotein, 3 itu harusnya glikolipid, 4 itu apa 4 nih? Ingat, fosfolipid itu kalau kalian belajar biomolekul ini ada fosfat ya. Fosfat ya, fosfat dan di sini ada asam lemak sama gliserol. Ya, ini fosfatnya nih, yang talanya yang bulat ini fosfat. Fosfat. Fosfat ya. Ini fosfatnya ya. Ini fosfatnya yang bulat. Oke. Jadi kalau kalian dulu belajar biomolekul, bisa dicek ya di video sebelumnya. Di sini fosfolipid, gliserol, kalau nggak salah 2 ya, 2 asam lemak, 2 asam lemak, 2 asam lemak dan 2 asam lemak dan di sini ada fosfat. Ya, kalau ini diperbesar lagi nih, ini diperbesar lagi, jadinya seperti ini. Ya, ini fosfatnya, ini gliserol dan asam lemaknya atau lipidnya. Jadi fosfolipid, gabungan dari fosfat dan lipid. Oke, segitu aja latihan soal dari materi bab 2 ini mengenai sel. Semoga kalian paham nih ya. Di sini kakak ngajarin konsepnya. Kalian bisa masalah hafalan itu mah gampang ya. Yang penting kalian bisa ngerti konsepnya. Jadi kalian gak pusing ya. Gak pusing. Jadi kalian mengerti berdasarkan pemahaman, bukan berdasarkan hafalan tapi kalian tidak mengerti sama sekali. Oke, semoga apa yang kakak bagikan ini bermanfaat dan semoga kalian menjadi mudah ataupun mengerti akan materi sel ini dan kalian bisa gali-gali nih dari referensi yang kalian punya. Oke, sampai ketemu lagi di materi-materi selanjutnya.